terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruang tamu. Salam jumpa pemirsa di rumah dan penonton di studio. Hari ini kita akan kedatangan tamu, ya, tamu yang sangat istimewa, Bang Agus Sampurna. Selamat datang, Pak. Iya, inilah beliau, Bang Agus Sampurna. Silakan, Pak. Silakan. Oke, pemirsa di rumah, kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi, ya. Namun sebelumnya kita akan lihat yang satu ini, tetap di ruang tamu. Baik, seperti janji saya, kita akan tanya-tanya tamu istimewa kita pada hari ini. Tetap di ruang tamu. Luar biasa. Ini penontonnya penonton asli, ya. Baik, Pak. Bang, ini dipanggil Bang atau dipanggil Pak? Ini? Bang aja. Oh, Bang aja. Ini Bang aja, tapi sebenarnya namanya Bang Agus, ya. Bang Agus dari Enter, ya, dari Enter. Sebelumnya perkenalkan diri dulu lah kepada pemirsa. Kalau saya bertanya, saya agak kurang apa ya, kurang paham, ya. Pertanyaannya yang saya tanya paling, nama lu siapa? Cuma gitu doang sih. Baik, silakan Bang Agus. Saya cuma tahunya Bang Agus doang, panggilnya Bang Agus. Jadi beliau ini kita pernah kenal, pernah bertemu, ya, bertemu di bukan di Alam Bajrah, ya, di mana, di SMA 1, ya, SMA 1 waktu ada kegiatan bertemu, kita satu duduk undangan, walaupun saya undangan kemarin, ya. Tapi soalnya undangan gitu apa ya, tetap ruang tamu. Nah, itulah semangatnya di kami, ya. Jadi di ruang tamu Takso ini, Talkshow di ruang tamu ini, segmen yang ketiga, kami akan menyampaikan informasi-informasi seputar eksistensi kemajuan SMK yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga kami akan mengundang tokoh-tokoh, lembaga-lembaga, instansi-instansi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat yang mendukung kemajuan dunia pendidikan yang ada di SMK, pendidikan SMK, ya, khususnya SMK yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tepuk tangan tuh buat kita semua. Baik, silakan Bang Agus. Ini mikrofonnya satu, yang satunya bergantung, ya. Belum. Oke, tetap di ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Wendy, yang mana beliau dari SMK 3 Pangkalan Tung, ya, telah berkenan mengundang kami di acara talk show ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga juga SMK 3 semakin maju ke depannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Sampurno. Kalau tadi bilang Agus Sampurna, ujungnya Pak O sebenarnya. Karena saya itu adalah belas keran Jawa Kalimantan. Ibu Jawa, Bapak Kalimantan, begitu. Jadi Agus Sampurno itu namanya campuran, lebih ke Jawa. Tapi saya tinggalnya di Kalimantan, begitu. Nah, nama saya Agus Sampurno. Saya berasal dari Seruyan Tengah sebetulnya. Jadi bukan asli Pangkalan Bun, tapi dari Seruyan Tengah. Berhijrah ke Pangkalan Bun sejak 2018. Waktu itu langsung saya masuk ke LPPN. Direkrut di LPPN dari 2018 sampai sekarang, alhamdulillah. Di awal-awal saya di LPPN, kala itu saya sebagai instruktur atau pengajar senam. Pengajar komputer.
Jadi waktu itu saya awal-awal itu ngajar Office Application di LPP Enter. Office Application beberapa tahun. Setelah itu saya dipindah divisi ngajar desain grafis. Nah, desain grafis terakhir kemarin sampai tahun 2022 saya megang desain grafis. Nah, setelah itu saya dipindah divisi, bukan 2023 terakhir saya ngajar desain grafis. Pas tahun 2024 ini saya dipindah divisi ke bagian marketing. Iya, jadi sekarang alhamdulillah saya diamanahi sebagai Chief Marketing Officer di LPP Enter. Itu apa, Cip? Kepala bagian marketing. Kira Cip itu yang main game itu. Jadi sekarang posisi di LPP Enter saya diamanahi sebagai bagian marketing. Alhamdulillah begitu, Pak. Mungkin itu Perkembangan singkat tentang apa? Latar belakang Enter. Jadi LPP Enter, teman-teman sekalian ya, ini teman-teman SMK ini luar biasa. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin memaparkan singkat ya tentang LPP Enter. Jadi LPP Enter itu, Bapak Ibu sekalian, telah berdiri pada tahun 2005 sebetulnya. 2005 itu yang merintis itu adalah Bapak Sigit Haryanto. Pak Sigit Haryanto itu adalah sebagai direktur utama dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Enter. Lembaga Pendidikan Pelatihan Enter. Beliau itu berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, sekarang beliau bertempat tinggal di Pangkalangpun. Nah, 2005 waktu itu berdirinya Enter. Awal-awal itu belum program vokasi 1 tahun, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tapi waktu itu hanya program kursus singkat. Nah, kursus singkat untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA seperti itu. Selain kursus singkat di Enter pada awal-awal berdiri itu juga membuka program mengemudi waktu itu, program mengemudi roda 4. Mobil. Kalau ibu-ibu bilang tuh kalau daftar ke Enter, Bu atau Pak mau daftar mengemudi bukan, tapi mau belajar nyetir. Nah, jadi awal-awal dari tahun 2005 programnya adalah kursus singkat komputer dan mengemudi waktu itu. Nah, terus berkembang. Alhamdulillah pada kurang lebih sekitar tahun 2010 LPP Enter membuka lagi program, itu program vokasi 1 tahun. Apa itu? Program vokasi 1 tahun. Jadi program vokasi adalah pendidikan yang mana pendidikan tersebut mempersiapkan mahasiswanya ataupun peserta didiknya dengan pendidikan praktis atau keahlian. Nah, mempersiapkan diri peserta didiknya untuk masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Jadi bukan sekedar teori-teori, ilmu pengetahuan teori-teori, tapi lebih ke praktik. Contoh misalnya kami di LPP Enter itu ada jurusan Office Application, aplikasi komputer perkantoran. Maka setiap hari anak-anak di LPP Enter itu praktikum komputer, membuat surat menyurat, pembuatan sistem sederhana dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya program vokasi adalah program yang melatih peserta didik untuk persiapan masuk ke dunia kerja dan dunia industri dengan ilmu praktis. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita lihat yang satu ini dulu. Tetap di ruang tamu. Iya, masih di ruang tamu. Biasa, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan seputar Enter. Ini seputar Enter. Sekarang kita tanya lagi 1 dan 2, 3 pertanyaan, banyak pertanyaan lagi ya. Baik Pak Agus. Ini Pak
Agus aja lah ya, Bang Agus lah, Bang Agus aja ya. Nah, di Enter ini ada beberapa jurusan yang ada di lembaga Enter. Ada beberapa jurusan yang ada di lembaga Enter. Kemudian apa aja yang dipelajari pada jurusan tersebut ya? Menurut catatan di sini ada perhotelan dan pariwisata, kemudian teknik dan lain-lain ini ya saya lihat ya. Nah, itu apa aja yang dipelajari di situ? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wendy tadi terkait apa saja sih jurusan yang ada di Enter dan berapa jurusannya gitu ya. Teman-teman sekalian, untuk program vokasi 1 tahun kita ada 9 jurusan. Ada 9 jurusan. Nah, dan ada program tambahan yang baru kita buka sekarang itu sebetulnya sudah 1-2 tahun sih bukanya, yaitu program berkarir ke Jepang. Wih. Program berkarir ke Jepang. Siapa tahu nih? Ada yang mau ke nanti Jepang? ada yang kerja di Jepang. Daftar di LPPN. Nah, jadi apa saja 9 jurusan yang ada di LPPN? Yang pertama ada jurusan perhotelan dan pariwisata. Perhotelan dan pariwisata. Jadi di perhotelan itu nanti apa saja yang dipelajari? Dipelajari mulai dari front office. Front office dipelajari bagaimana sih melayani tamu yang datang dan sebagainya. Front office dipelajari, lalu pokoknya mulai dari front office sampai ke kitchen. Kitchen tuh ayam Nah, dari front office sampai ke kitchen bagian dapur. Oh, bagian Sampai dapur. Jadi gitu. Dari mulai dari front office depan, lalu bagaimana housekeeping, lalu mempelajari tentang kepariwisataan, apa namanya F&B service. Lalu ada juga nanti tata boganya. Nah, tata boga, pelajari tata boga. Jadi kalau teman-teman nanti mau bekerja di perhotelan, berarti sudah punya basic perhotelan. Kalau ternyata bosan sudah di perhotelan, misalnya sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, bosan mau keluar dari hotel, bisa tinggal membuka restoran kah atau kafe kah berbekal dengan ilmu tata boga yang sudah dipelajari di LPPN. Begitu Pak. Itu pertama jurusan perhotelan. Yang kedua ada jurusan teknik perkebunan. Wah, ini teknik perkebunan kami perkebunan kelapa sawit teman-teman ya. Jadi bukan perkebunan toge gitu ya. Tapi perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit. Kenapa kami mengambil perkebunan kelapa sawit? Karena sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Kalimantan ini ya. Salah satu populasi terbesar adalah kelapa sawit gitu. Jadi kita mengambil sektor perkebunan kelapa sawit. Dan alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di Kota Waringin Barat dan sekitarnya untuk program perkebunan ini. Untuk jurusan ini ya. Untuk jurusan perkebunan. Ada salah satunya ada Citra Borneo Indah, ada juga Astra, BGA dan lain sebagainya begitu. Untuk dalam rangka pemagangan dan perekrutan tenaga kerja. Gitu. Kalau akuntansi dan perpajakan. Nah, berikutnya ada jurusan akuntansi dan perpajakan. Nah, biasanya kalau di jurusan akuntansi perpajakan dia lebih ke hitung-hitungan teman-teman ya. Jadi yang mempelajari tentang perpajakan, perpajakan dasar dan sebagainya. Dan dia lebih ke nanti sektor kerjanya adalah ke perbankan, gitu. Atau sebagai kantor pajak juga. Atau ada yang mau lebih memperdalami lagi, nanti bisa menjadi konsultan pajak. Konsultan pajak gitu. Kalau untuk jurusan perpajakan. Lalu ada lagi jurusan sekretaris dan administrasi bisnis. Ya, di situ jurusan yang mempelajari tentang kesekretarisan atau kesekretariatan. Nah, jadi dia mempelajari surat menyurat. Nah, lalu nanti mempelajari juga bagaimana penjadwalan perjalanan pimpinan dan lain sebagainya. Begitu. Dia lebih ke perkantoran kan ya. Sekretaris itu harus cewek apa cowok? Cewek bisa, cowok bisa. Soalnya ini banyak cowok-cowok sekretaris gitu ya. Nah, itu jurusan sekretaris dan administrasi bisnis. Aplikasi. Lalu berikutnya ada jurusan aplikasi komputer perkantoran. Nah, jurusan aplikasi komputer perkantoran adalah jurusan yang mempelajari aplikasi-aplikasi yang sering digunakan di dunia kerja, terutama di perkantoran. Dia mempelajari Office Word ya, pengolah kata, lalu Office Excel, pengolah angka,
lalu Office PowerPoint untuk penunjang presentasi atau pengolah presentasi. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara ngeprint, cara fotokopi, cara kirim email ya, dan menerima email itu email klien. Nah itu dipelajari juga. Lalu berbagai keahlian tambahan lainnya, begitu. Bisnis digital. Lalu desain grafis dan bisnis digital itu adalah jurusan yang mempelajari tentang pembuatan desain. Nah, desain. Jadi untuk anak-anak ataupun adik-adik lulusan SMA SMK yang ingin nanti setelah lulus dari ETER mau buka usaha percetakan, cocok banget untuk ngambil jurusan desain grafis dan bisnis digital, teman-teman. Begitu. Apa ini pelajari? Nanti mempelajari menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Kita lebih fokus ke dua aplikasi ini, CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Karena memang di LPP ETER waktunya hanya 1 tahun. Jadi kalau terlalu banyak aplikasi yang dipelajari nanti malah nggak spesifik, malah nggak begitu ahli di situ. Jadi kita mempelajari dua aplikasi itu, CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Dan mungkin ada tambahan seperti Canva dan lain sebagainya kayak gitu, sedikit-sedikit. Nah, acak-cut. Kalau lebih fokusnya ke Corel dan Adobe Photoshop. Diajari bagaimana buat spanduk, buat brosur, buat undangan, kalender dan lain sebagainya. Begitu Pak. Untuk jurusan Luar digital. biasa. Lalu ini peluang kerja lulusan dari jurusan tadi. Oke, nah sebetulnya tadi ada masih banyak jurusan ya, teman-teman ya. Ada 9 jurusan dan salah satunya adalah program Jepang tadi. Nah, peluang kerjanya pertama, kalau yang pertama itu jurusan perhotelan dan pariwisata tadi Pak ya. Peluang kerja di Kota Waringin Barat ini masih sangat besar untuk jurusan perhotelan, teman-teman. Ya. Nah, peluang kerja masih sangat besar. Kenapa? Pariwisata juga, karena kita punya Taman Nasional Tanjung Butrik, yang mana di situ sering dikunjungi oleh turis-turis mancanegara, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya, maksudnya banyak sekali turis-turis yang masuk ke Pangkalanbun, begitu ya, ke Kota Waringin Barat. Nah, perhotelan dan pariwisata. Kalau perhotelan, alhamdulillah Pak, kita sudah bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Pangkalanbun dan di luar Pangkalanbun. Nah, gitu. Kalau di Pangkalanbun ada Mercure, alhamdulillah kita sudah MOU bekerja sama Grand Cubung dan sebagainya. Jadi kerjasama terkait pemagangan dan perekrutan tenaga kerja. Luar biasa ya. Oke pemirsa dan penonton studio, terima kasih ya. Itu paparan tentang jurusan yang ada di ETER. Jadi teman-teman yang sudah lulus sekolah, yang sudah lulus jenjang SMK-nya atau SMA, bisa langsung mendatangi kantornya ETER ya, LPP ETER ya. Masih di ruang tamu. Baik pemirsa di rumah dan penonton di studio, kembali lagi di ruang tamu. Hari Mas Agus, Bang Agus, sorry Mas Nibak, karena beliau ini campuran dari Kalimantan dan Jawa ya. Jawa Kalimantan Jaka sebenarnya itu namanya itu lah, Jawa Kalimantan. Baik, itu kita ada pertanyaan lagi nih ya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Bang Agus. Siap. Syarat-syarat masuk ke lembaganya ETER ini apa aja ya? Syaratnya ini, kemudian biayanya berapa? Biaya masuk perjurusannya apakah sama atau berbeda ya? Yaitu syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, kalau mau daftar ETER, pertama adalah mau aja. Syaratnya yang pertama yaitu adalah KTP, fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP untuk memastikan kalau pesertanya adalah betul-betul warga negara Indonesia. KTP, fotokopi KTP 1 lembar, teman-teman. Fotokopi KTP atau identitas yang legal, gitu ya. SIM boleh. SIM boleh. Ya, gitu. Lalu yang kedua adalah ijazah terakhir.
Nah, ijazah terakhir boleh ijazah SMA atau SMK atau ijazah S1-nya juga boleh kalau memang mau ngambil program vokasi. Kalau ijazah terakhirnya SD, SMP nggak bisa. Kalau ijazah terakhirnya SMP Bisa ada. SMP bisa masuk ke enter dengan catatan dia memang putus sekolah ya, dia memang putus sekolah di SMA-nya, putus sekolah. Di LPP Enter dia masih bisa masuk dengan catatan dia nanti ngambil sekolah paket C di LPP Enter. Oh, ada paket C juga. Bahkan kita ada paket A, paket B, paket C. Lengkap di LPP Enter gitu. Memberikan solusi, Pak. Intinya Enter itu memberikan solusi buat peserta ataupun masyarakat yang ingin menambah keterampilan. Nah, begitu, menambah skill, upgrade skill gitu. Jadi pertama tadi adalah KTP atau identitas yang legal, yang kedua adalah ijazah terakhir. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin baru lulus ijazahnya belum keluar, boleh bawa SKL, surat keterangan lulusnya. Masih 3 tahun. Nah, lalu berikutnya yang terakhir sebenarnya adalah membawa materai 10.003 lembar. Itu saja. Nah, materai 10.003 lembar. Jadi itu saja yang dibawa. Biaya. Nah, untuk biaya sebetulnya perjurusan itu ada sedikit perbedaan. Nah, untuk perjurusan sedikit perbedaan. Contoh, misalnya saya ambil contoh Pak ya. Jurusan perhotelan dan jurusan teknik perkebunan itu kira-kira beda nggak ya? Tentu beda. Begitu, beda. Nah, biaya perhotelan dan biaya perkebunan itu beda. Nah, kalau ini saya ambil satu jurusan aja ya, untuk sebagai gambaran saja. Saya akan mencontohkan di jurusan teknik perkebunan ya. Nah, jurusan teknik perkebunan di LPP Enter itu biayanya adalah sebesar 9 juta. 1 tahun. Selama 1 tahun. Langsung Lebih bayar 1 tuh. juta. Nah, ini tidak langsung dibayar caprek 9 juta enggak. Nah, jadi 9 juta itu yang dibayar di awal ya, yang dibayar di awal itu hanya 4 juta 500. 4 juta Kurang lebih 500. sekitar 4 juta DP-nya. 500. Bayar pertama. 4 juta 500. Nah, sisanya masih berapa teman-teman? Masih 4 juta 4 juta 4 juta 500 ya kan? 500. Masih 4 juta 500. Nah, 4 juta 500 yang dibayar di awal untuk apa? Pertama, untuk alma mater, untuk seragam mereka di awal, untuk kunjungan industri mereka. Jadi di awal tuh ada kunjungan industri dulu Pak, kunjungan industri, pengenalan kepada industri. Sesuai jurusan. Sesuai jurusan. Misalnya kalau perkebunan kita biasanya kemarin kunjungan ke PT SAP, ke SAP, ke kunjungan lagi ke SPI dan lain sebagainya begitu. Kalau jurusan perhotelan kita ke perhotelan. Nah, jadi kunjungan industri, untuk kunjungan industri. Lalu untuk orientasi indoor dan orientasi outdoor anak-anak juga. Uang-uang pertama tadi ya. Betul. Jadi uang yang dibayarkan di awal 4,5 juta itu adalah untuk yang tadi itu. Nah, plus 4,5 juta itu sudah termasuk angsuran pertama, angsuran bulan pertama. Jadi LPP Enter itu tahun ajaran baru biasanya masuk itu adalah bulan Juli Pak. Ini per semester atau per bulan ini? Bayar apa itu? Sistem 1 tahun sekali, 1 tahun sekali. Jadi kita masuknya itu setiap bulan Juli. Bulan Juli masuk. Nah, untuk yang 4,5 juta tadi sudah include dengan pembayaran untuk bulan Juli. Jadi bulan Juli tidak perlu membayar angsuran lagi. Jadi untuk angsurannya yang 4,5 juta dibayar di awal, sisanya yang 4,5 juta itu diangsur mulai Agustus sampai selesai. Nah, per bulan. Jadi 4,5 juta tadi diangsur tiap bulan. Tiap bulan. Oh, nah, jadi tidak memberatkan begitu sampai pendidikan selesai. Itu gambaran nih teman-teman, bahwasanya jurusan teknik perkebunan kelapa sawit segitu ya. Fasilitasnya untuk perjurusan sama atau beda? Nah, ada sedikit perbedaan Pak fasilitas. Tapi secara umum fasilitasnya itu yang pertama dia nanti dapat alma mater. Lalu ada dapat kaos gitu ya, kaos oblong gitu ya untuk biasanya kegiatan outdoor biasanya Bapak teman-teman sekalian. Nah, jadi fasilitasnya yang didapatkan oleh anak-anak selain seragam gitu ya, seragam. Lalu kalau di ruangan Atribut apa? Alma mater. alma mater ya, seragamnya alma mater. Yang kedua ada polo t-shirt. Polo t-shirt, lalu ada kaos oblong. Itu biasanya untuk kegiatan outdoor.
gitu. Nah kalau jurusan perhotelan ada tambahan Pak, dia ada batiknya, Wih. ada batik. Nah, dan biaya yang dibayarkan di awal memang agak berbeda dari jurusan yang lain, jurusan perhotelan. Lebih mahal atau Lebih tinggi dia untuk jurusan perhotelan. Kenapa lebih tinggi? Karena memang fasilitasnya dia lebih lengkap, lebih banyak lah itu yang didapatkan, dan mereka lebih sering praktik ke perhotelan begitu. Nah, kalau perhotelan ada batik dan seragam koki begitu. Mereka dapat seragam koki juga perhotelan. Untungnya itu. Nah, itu. Kemudian ada berapa jumlah fasilitator atau guru atau apa ya di sana, guru atau instruktur ya namanya. Intinya tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di LPP Enter itu ada 22 orang gitu. 22 orang yang ada di LPP Enter. Itu adalah staf ataupun pendidik dan kependidikan yang ada yang internal, pegawai tetapnya lah seperti itu. Ada juga instruktur part-time Pak. Instruktur part-time itu adalah instruktur yang kita ambil langsung dari dunia kerja. Contoh perhotelan. Perhotelan ini ada salah satu instruktur yang kita ambil langsung dari hotel. Langsung kayak? Langsung. Jadi dia langsung praktikkan ilmunya gitu. Langsung menyampaikan ilmunya yang sesuai dengan di dunia kerja gitu. Nah, Dapat semacam dosen terbang itu. Jadi beliau datang pas ada jam ngajar. Setelah itu pulang. Nah, jadi yang internal itu sekitar 22, yang part time, yang dosen terbang beliau tadi itu kurang lebih 5 orang. Nah, gitu. Baik. Nah, dan kita terbagi di beberapa kantor Pak. Kalau di Pangkalan Bun sendiri ada kantor Enter 1 di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 2C RT 2 di daerah area kuburan skip. Nah, kalau teman-teman tahu kuburan skip ya, kalau orang Pangkalan pasti tahu lah ya. Nah, itu yang kantor Enter 1. Lalu kantor Enter 2 itu Jalan Kawitan 1, Jalan Kawitan 1, kantor Enter 2. Jadi Lalu ada SMK 1 jadi Sofi. SMK 1 Pak, ada di situ. Lalu berikutnya ada kantor Enter 3. Nah, kantor Enter 3 itu di arah SMK Harapan. Nah, jalan Kawitan 2. Ya. Pokoknya pas di samping masjid ada bacaan enter gitu. Enter ya. Gitu. Itu rumah saya sih. Oh, situ Pak. Kawitan 2. Iya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir kepada Bang Agus dari Enter. Ini tentang apa itu program berkarir ke Jepang ya? Betul. Nah, program berkarir ke Jepang, kemudian bagaimana nanti legalitas ijazah Enter ini Pak? Jaminannya apa untuk lulusan Enter itu aja Pak? Oke. Untuk program bekerja atau berkarir ke Jepang teman-teman ya. Nah, untuk bekerja atau berkarir ke Jepang nih Pak ya. Jadi LPP Enter sudah bekerja sama dengan P3MI. Nah, P3MI atau penyalur tenaga kerja migran Indonesia. Nah, penyalur tenaga kerja atau penyalur pekerja migran Indonesia itu sudah bekerja sama dengan P3MI, dan di Jepangnya sendiri kita sudah bekerja sama juga dengan TSK yang ada di sana, yaitu adalah AIC Jepang atau AIC Japan. Nah, AIC Japan. Jadi AIC Japan ini punya kantor perwakilan di Jakarta juga, yaitu AIC Indonesia atau Karir Jepang yang ada di Indonesia. Nah, kita sudah bekerja sama dengan AIC Japan. Jadi AIC Japan melakukan pencari loker, merangkul loker informasi loker. Nah, mereka nyari informasi loker itu, lalu di share ke AIC yang ada di Indonesia, AIC Indonesia nge-share ke LPP Enter nge-share ke peserta, begitu. Itu syaratnya apa itu syaratnya yang bisa ke Jepang itu? Nah, pertama harus bisa bahasa Jepang dulu. Nah, harus bisa bahasa Jepang. Teman-teman bisa ngomong Jepang. Jadi Bisa ngomong Jepang. Kalau sekedar ngomong Jepang saya juga bisa ya, Jepang gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa salam yang bahasa Jepang seperti Ohayo gozaimasu, konnichiwa, begitu. Arigatou gozaimasu. Jadi pertama bisa bahasa Jepang. Nah, kalau bisa bahasa Jepang di LPP Enter tinggal kita proses untuk
mengikuti ujian. Kalau memang dia bisa bahasa Jepang tapi belum punya sertifikat, Pak. Jadi kita kalau mau bekerja ke Jepang itu harus punya sertifikat JLPT atau N4. Nah, minimal. Nah, kalau LPPT kita bekerja sama lagi dengan lembaga sertifikasinya gitu. Tapi melalui pelatihan enter gitu. Jadi kalau memang dia sudah bisa bahasa Jepang, maka kita tinggal proses untuk ujian, dapatkan sertifikat dan ujian SSW. SSW itu adalah Specific Skill Worker. Nah, misalnya dia mau ngambil pertanian di sana, maka diuji dulu skill pertaniannya begitu. Nah, tapi kalau memang peserta ini belum bisa sama sekali bahasa Jepang, belum bisa sama sekali bahasa Jepang, nol lah gitu ya, maka di LP Enter ikut pelatihan dulu selama 6 bulan. Ada pelatihan di Enter langsung, dan kita mendatangkan instruktur ataupun tutornya itu adalah ex Japan langsung, Pak. Jadi memang beliau-beliau yang sudah pernah ke Jepang dan bekerja di Jepang. Begitu kita datangkan ke LPP Enter untuk melatih anak-anak yang ada di LPP Enter yang nanti akan dicanangkan untuk berangkat ke Jepang. Gitu. Setelah pelatihan selama 6 bulan selesai, pelatihan bahasa dan budaya Jepang dan kaiwa atau percakapan bahasa Jepang, mereka udah bisa di situ selama 6 bulan. Nah, setelah itu proses berikutnya ada proses ujian. Nah, ujian tadi Pak JLPT atau N4 untuk mendapat sertifikat N4, sertifikat bahasanya. Setelah itu mereka mengikuti ujian SSW, Specific Skill Worker. Nah, Specific Skill Worker itu untuk keahliannya sudah dilatih pada saat 6 bulan itu. Nah, pada saat pelatihan dikenalkan job-job apa saja yang akan mereka ambil gitu. Misalnya mereka ambil pertanian misalnya, maka pada saat pelatihan itu sudah dikenalkan job apa saja sih yang akan dikerjakan di pertanian gitu, sehingga nanti pada saat ujian SSW mereka langsung bisa. Setelah lulus dari ujian tadi dan lulus dari Enter, maka proses berikutnya adalah proses untuk mencari jobnya, pekerjaan yang ada di Jepang. Jadi kita cari job dulu, kita kontak AIC Japan, kita kontak mereka, ada job apa saja yang ada di sana. Nah, mereka akan kasih informasi. Nah, setelah itu proses interview. Kalau memang sudah ada jobnya tadi dari peserta LPP Enter, instrukturnya membantu untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar kerja itu secara online. Jadi kita harus datang ke Jepang masih lingat-lingut nyari mana loker gitu kan, enggak. Jadi mereka persiapan secara online gitu ya, berkas-berkasnya, interview. Setelah fit keterima kerja, nah baru proses pemberangkatan. Begitu, simpelnya begitu Pak. Nah, simpelnya begitu pemberangkatan. Dan di sana nanti diterima langsung oleh AIC Japan-nya, mereka yang menempatkan gitu. Di Jepang ya lah. Akhirnya untuk kamu menyampaikan informasi tentang Enter. Oke. SMK bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Luar biasa untuk kita semuanya. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, LPP Enter adalah lembaga pendidikan dan pelatihan Enter, lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis program vokasi 1 tahun dengan 9 program jurusan yang ada di LPP Enter tadi yang seperti yang kita sampaikan di awal. Pertama ada jurusan perhotelan dan pariwisata, ada jurusan teknik perkebunan, ada jurusan sekretaris dan administrasi bisnis, ada jurusan desain grafis dan bisnis digital, ada jurusan akuntansi dan perpajakan, ada jurusan berikutnya tata busana menjahit, ada jurusan berikutnya adalah jurusan web programming, ada jurusan teknisi komputer, dan yang berikutnya adalah jurusan teknik perkebunan. Dan satu tambahan yaitu program berkarir ke Jepang. Nah, itu yang program vokasinya. Lalu ada program berikutnya, ada program singkat. Nah, program singkat ada kursus komputer singkat untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, dan umum. Tidak harus kelas 3 nih. Tidak harus kelas 3. Ada anak sekolah SD yang mau belajar komputer bisa. Ada anak SMP yang mau belajar komputer bisa masuk LPP Enter. Ada anak SMA yang masih kelas 10, kelas 11 mau belajar komputer untuk persiapan ujian misalnya, bisa ke LPP Enter. Gitu. Ada kursus singkatnya. Brosurnya ada. Nanti kalau memang kita bagikan. Mahal nggak? Mahal nggak? Aman. Jadi kalau misalnya ini kita kasih gambaran ya, misalnya kursus singkat itu ada yang dia pakai pertemuan Pak,
ada yang 12 kali pertemuan. Untuk yang basic teman-teman, untuk anak-anak sekolah SD SMP itu paket basic, lalu ada yang paket expert. Nah itu 36, untuk SMA atau umum itu 36 kali pertemuan. Nah begitu untuk persiapan masuki dunia kerja misalnya begitu. Nah itu selain itu Enter juga ada program kursus mengemudi. Nah, kursus mengemudi roda 4. Nyopir. Nah, khusus nyopir. Dan kita bersertifikat resmi dan dibantu proses pembuatan SIM. Nah, begitu. Nah, biasanya ibu-ibu nih yang belajar sama suaminya sering diomelin gitu kan. Nah, salah dikit. Jadi Enter juga dimarahin. kalau dia itu enggak. Instrukturnya profesional dan instrukturnya sudah bersertifikat dan instrukturnya. Mahal nggak? Nah untuk biayanya dia per pertemuan Pak, paket pertemuan juga. Biasanya itu kalau satu paket yang 4 kali pertemuan itu kurang lebih sekitar 550 ribuan begitu. Itu udah bersih dengan biaya sertifikat. Begitu untuk program di itu. Bonusnya SIM enggak? SIM ada tersendiri karena memang kita bekerja sama dengan Satlantas. Cuman dia lebih mudah prosesnya karena memang sudah terbukti dengan sertifikat. Jadi begitu. Oke, Itu aja. Oke, kalau teman-teman yang ingin daftar ya ke LPP Enter di program-program pelatihan tadi, silahkan datang ke kantor kami yang ada di Jalan ini nih, di bawah. kantor kami. Alamatnya ada di pertama tadi di Jalan Kawitan 1 untuk Enter 2 ya. Enter 1-nya ada di Jalan Pangeran Diponegoro, lalu yang Enter 3-nya ada di Jalan Kawitan 2. Nah, hubungi kontak 08 21 50 50 9002. Nah, atau seperti kontak yang di bawah ini. Thank you. Bisa dicatat ya. Oke. Terima kasih. Masih di ruang tamu. Luar biasa yang demikianlah pemirsa dan penonton di studio. Tamu kita hari ini dari Enter ya telah banyak menyampaikan informasi kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan yang punya teman, anak atau anak tetangga atau anak selingkuhan juga tidak apa-apa ya. Yang mungkin tidak mampu atau mohon maaf belum mampu untuk meneruskan jenjang kuliah, jadi sementara mendapatkan dana silahkan untuk masuk ke program vokasi 1 tahun punyanya Enter ya. Dibantu mendapatkan pekerjaan. Nah, dibantu mendapatkan pekerjaan, bahkan bisa ada program ke Jepang ya. Jepang ya. Baik, terima kasih Pak.